Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Erna Cipta, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan fungsi perencanaan dalam manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, pengertian. Fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Yang kedua, tujuan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu perencanaan yang dilakukan pun berbeda. Namun, secara umum, tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena 1. Perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. 2. Perencanaan mengarahkan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. 3. Perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. 4. Perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Lalu yang ketiga adalah manfaat. Fungsi planning memiliki beberapa manfaat seperti 1. Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. 2. Perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. 3. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. 4. Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir. 5. Pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. 6. Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. 7. Ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi bisa diprediksi dan diatasi seawal mungkin. 8. Mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal yang bisa berpengaruh pada kegiatan perusahaan. 9. Sebagai alat koordinasi antar bidang dan antar divisi dalam perusahaan. 10. Memudahkan pengawasan. Selanjutnya adalah kegiatan pokok yang dilakukan fungsi planning. Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi planning adalah 1. Menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya. 2. Menyusun strategi dan mencapai tujuan yang dikehendaki. 3. Menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. 4. Menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu, faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Dalam perencanaan terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu 1. Batasan perencanaan, dikenal dengan istilah 5W 1H, what, who, where, when, why, dan how. Lalu yang kedua, bagaimana rencana yang baik? Perencanaan yang baik harus 1. Fleksibel, 2. Stabil, 3. Terintegrasi, 4. Detail, 5. Memperhatikan sumber daya, 6. Sederhana dan aplikatif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.